teorema ini akan memberikan suatu hubungan antara turunan suatu fungsi dan kekontinuannya. Kalau kita lihat dari teoremanya, ternyata kekontinuan fungsi f di C merupakan syarat perlu jika f-nya itu punya turunan. Artinya f kontinu adalah syarat perlu bagi f yang punya turunan di C. Namun sebaliknya itu belum dijamin oleh teorema yang diberikan ini. Maksudnya itu seperti ini. Kalau kita punya fungsi, katakanlah fx sama dengan x kuadrat, dan fungsi ini punya turunan, kan jelas turunannya adalah 2x, maka bisa dijamin bahwa f ini pasti kontinu di setiap x, atau kontinu pada domainnya. Domainnya kan real, itu maksudnya. Namun untuk kasus bahwa inilah yang dimaksud bahwa f kontinu ini adalah syarat perlu untuk atau syarat perlu jika f-nya itu punya turunan di setiap titik R ini atau titik di C. Jadi f kontinu adalah syarat perlu. Namun f kontinuan ini bukan syarat cukup, belum tentu menjadi syarat cukup bagi f yang punya turunan, agar f punya turunan di C. Dia belum tentu syarat cukup. Nah, sekarang kita coba lihat dulu teoremanya. Teoremanya seperti ini. Jika diberikan fungsi f dari I ke R yang punya turunan di C, maka katanya f ini pasti kontinu di C. Nah, sekarang kita akan lihat buktinya. Misalnya kita lihat dulu untuk x yang tidak sama dengan C. Kita lihat dulu untuk x yang tidak sama dengan C. Ternyata kita punya hubungan fungsi seperti ini. Jika x-nya tidak sama dengan C. Mengapa? Ini kan x kurang C per x kurang C ini kan sebenarnya satu nilainya. Makanya bisa ditulis seperti ini, khusus untuk x yang tidak sama dengan C. Sehingga dengan menggunakan konsep limit, kita tinggal melimitkan kedua ruas. Mengapa? Limit itu sendiri kan memang x-nya menuju C, tapi x tidak pernah sama dengan C. Sehingga diperoleh bentuk begini. Limit x menuju C, fx kurang fc sama dengan limit fx kurang fc per x kurang C dikali limit x kurang C dari x menuju C dari x kurang C. Mengapa bisa dipisahkan perkaliannya seperti ini? Karena limit ini sendiri ada. Mengapa ada? Karena diketahui ini f punya turunan di C. F punya turunan di C kan artinya f aksen C ada. Ini f aksen C, makanya ini ada. Kemudian limit x menuju C dari x kurang C ini kan saya rasa ini jelas. Ini jelas hasilnya 0. Sehingga bisa ditulis ini limit x menuju C dari fx kurang fc sama dengan f aksen C kali 0. Tentu hasilnya adalah 0. Dari sini kita sudah punya bahwa limit x menuju C, fx kurang fc itu sama dengan 0. Akibatnya limit x menuju C dari fx itu pasti adalah fc. Sehingga kita katakan f ini kontinu di C. Sedangkan untuk proses ini, kenapa bisa dari sini menjadi ini? Itu cukup tambahkan kedua ruas dengan fc. Jadi ini limit fx kurang fc, ini kan x menuju C, ini tambahkan saja dengan fc sama dengan fc. Kemudian kita hapus dulu yang ini. Kemudian ini limit x menuju C, fx kurang fc, kita bisa tulis ini limit x menuju C karena dia konstan fc. Ini sama dengan fc. Kemudian dengan menggunakan sifat jumlahan limit, ini sama dengan limit x menuju C dari fx kurang fc tambah fc sama dengan fc. Akibatnya kita punya yang terakhir tadi, limit x menuju C, fx ini sama dengan fc, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita berhasil membuktikan bahwa kalau f itu punya turunan di C, maka f itu kontinu di C. Kita coba lihat mengapa kita katakan tadi bahwa kekontinuan itu bukan atau belum tentu merupakan syarat cukup untuk f punya turunan di C. Nah, kita coba lihat contoh terkait dengan hal tersebut. Contohnya, misal kita punya fungsi misalnya
fx sama dengan mutlak x. Ini katakanlah x-nya elemen real. Nah, kalau kita perhatikan ini, tentu fungsi ini kontinu. Mengapa? Untuk buktinya sendiri kita tidak terlalu bahas, tapi kita bisa lihat dari gambarnya langsung seperti ini. Kalau kita gambarkan, itu kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini kan karena begini, fx sama dengan minus s kalau x-nya kurang dari 0, dan s kalau x-nya besar sama dengan 0. Jadi untuk menggambarkan yang ini, kita perhatikan di x kurang dari 0. Berarti kita perhatikan di sini. Ini gambarnya x sama dengan fx sama dengan minus x, yang ini yang merah yang di kiri. Sedangkan yang ini kan biasa ini. Kemudian berarti kita peroleh bahwa f kontinu di C. Jadi dia memenuhi f kontinu di setiap titik malah. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ternyata di titik 0 itu dia tidak punya turunan di sini. Nah, kita akan tunjukkan bahwa f aksen 0 itu tidak ada. Sebenarnya kalau kita bawa secara geometris ini jelas. Mengapa? Secara geometris itu titik di sini, titik di 0,0 ini tidak punya garis singgung di situ. Karena kalau kita dekati dari kiri, garis singgungnya akan sesuai dengan yang sebelah kiri ini, yang merah yang kiri, yang warna ungu lah. Saya ambil grafiknya warna ungu. Sedangkan kalau kita dekati limitnya dari arah kanan ke 0, dia akan yang warna merah gradiennya, garis singgungnya. Makanya tidak, limit kiri kanannya tidak sama. Atau bisa kita langsung lihat bahwa begini, limit x menuju 0 dari kiri, dari ini fx kurang fc nya kan berarti mutlak x kurang mutlak c. Di sini mutlak c nya kan 0 ya, per x kurang 0 berarti x juga kan. Ini hasilnya apa kalau dari kiri? Dari kiri kan berarti mutlak x adalah minus x, berarti minus x per x atau hasilnya min 1. Ini poin pertama. Poin kedua, kalau kita bicara limit x didekati dari arah kanan, nanti dapatnya mutlak x kurang 0 per x itu sama dengan, dari kanan berarti x nya besar sama dengan 0, berarti mutlak x adalah x, berarti di sini x per x sama dengan 1. Jadi limit kiri dan kanannya tidak sama. Akibatnya limitnya berarti tidak ada. Karena limitnya tidak ada, maka kita simpulkan bahwa ini f aksen 0 itu tidak ada. Jadi kita katakan fx sama dengan mutlak x itu tidak punya turunan di 0, padahal dia kontinu di situ. Nah, itulah mengapa kekontinuan hanya merupakan syarat perlu untuk f dapat diturunkan atau kekontinuan di C itu syarat perlu untuk f diturunkan di C. Tapi kekontinuan f itu sendiri di C misalnya itu tidak menjamin atau bukan merupakan syarat cukup bagi f untuk bisa diturunkan di C, seperti itu.